Baik. Nah, untuk pertemuan ini, kita kan sudah menentukan di pertemuan pertama, di praktikum pertama mengenai angka hasil pemilahan atau klasifikasi variabel cost dan fixed cost. Udah didapat dan tabel ini kita ambil dari latihan satu, ya. Nah, di latihan 2 kita akan mempraktikkan terkait cara menghitung titik impas dengan menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan menggunakan rumus matematika. Ya, nanti kita praktikkan sama-sama, mudah kok. Yang kedua itu menghitung dengan pendekatan margin kontribusi. Kalau yang ketiga itu tinggal bikin grafiknya saja, untuk rumusnya sudah saya buatkan. Oke, ya. Nah, nanti kita akan masuk ke yang pertama dulu. Perhatikan baik-baik. Untuk perhitungan titik impas menggunakan rumus persamaan, rumusnya seperti ini. Penjualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit ditambah laba bersih. Ya. Rumus turunannya adalah penjualan itu sama dengan harga jual dikali Q atau quantity. Biaya variabel per unit itu rumus turunannya adalah biaya variabel per unit dikali quantity. Oke. Ya. Oke. Sekarang teman-teman letakkan kursornya di B34 yang ada warna oranyenya, B34. Oke. Udah? Oke. Ya, Pak. Kita akan mengisi penjualan dulu di sini. Penjualan tadi rumus turunannya apa? Harga jual dikali Q. Oke? Harga jual dikali Q. Yang ini nih rumus turunannya. Maka harga jualnya berapa per unitnya? 10.000. Masukin angka 10.000. 10.000. Sudah? Untuk kali dalam Excel gunakan titik. Untuk persamaan matematika ya. 10.000 pakai Q. Udah? Enter. Oke. Biaya tetapnya berapa? 25.200.000. Oke, caranya jangan diketik, tapi sama dengan masukkan ke C10. Sudah? Enter. Sudah, Pak. Oke. Biaya variabel per unit itu rumusnya gimana? Biaya variabel dikali Q. Sama ya. Berarti biaya variabelnya berapa? Per unit 6258. 6258 dikali Q. Oke? Sudah? Sudah, Pak. Dah. Laba bersihnya dibuat 0 karena kita belum dapat. Oke. Kalau untuk rumus persamaan, maka angka yang sama yang ada variabelnya, yang Q yang kita cari, ini yang 6258 pindahkan ke kiri. Pindahkan ke kiri. Ya, sehingga rumusnya seperti ini. 10.000 Q. Ya. Ini karena plus dipindah ke kiri jadi plus atau minus? Yes. Minus berapa? 6258 Q. Oke? Ininya tetap ke ini 25.200. Oke. Sudah? Oke. Sekarang di bawahnya hitung 1000 Q dikurangi 6258 Q berapa hasilnya? 10.000 dikurangi 6258 berapa? Seberapa?
Ayo berapa? 3472, Pak. 3472, 3724. 3742. 3472. 3742 atau 3472? 3742. 3742. 42 Ki. Oke. Ininya masih sama dengan C10. Sudah? Ya. Oke. Sekarang karena ini kita mau cari Ki, berarti kan nanti di sini tinggal sisa Ki ya. Ya. Karena ini pengali, ketika dipindahkan ke kanan itu adalah Bagi. dibagi. Jadi rumusnya adalah sama dengan C10 dibagi berapa? 3742. Hasilnya berapa? 6734,37. Oke. Berarti kuantiti titik impasnya untuk penjualan buncis ini itu minimum harus terjual di 6734.37 unit atau 6.735 kilo. Baru titik impas. Terugi eta mah. Ya, balik modal gitu. Paham? Jadi dengan cara yang pertama kita bisa mengetahui berapa produk yang harus terjual. Jadi berapa yang harus dijual sama bucin buncis? 6.735, Tuh, 5. dibulatkan menjadi 6735. 5. Ya, oke. Sampai langkah ini. Untuk langkah penyelesaian yang pertama, cukup jelas? Jelas. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Ada yang masih tertinggal? Saya, Pak. Oh, mana Sidik? Di sebelah mana tertinggalnya? Di yang 3742, Pak. Oke, 3742 ini ya. Ya. Ini didapat dari 1000 Ki dikurangi 6258. Hasilnya 3742 Ki. Sudah? Sudah listnya, tapi setelah dapat nilai 3742-nya, Pak. Oke, setelah ini kan tinggal sisa Ki ya. Iya, Pak. Nah, ini kan 3742 pengen jadi Ki, ini kan karena pengalinya harus dipindahkan ke kanan ya. 3742-nya, biar ketahuan Ki-nya ya. Caranya adalah yang tadinya pengali ketika dipindahkan ke kanan jadi pembagi. Jadi di sini rumusnya adalah yang 25200 dibagi 3742 atau rumusnya adalah C10 sama dengan C10 dibagi 3742. Oke. Sudah? Keluar Maaf. hasilnya? Oke, sudah, Pak. Oke, good. Maaf, Ya? Pak. Sok. Ini kalau di kalkulator 10.000 dikurang 65228 tuh 3472. Menyai kamu 10.000 62 yo ya, bukan 65, 62. 6258 Kasep. Oh, 6258. Bener. Astaga. Kamu mah jangan ngoprek kalkulator, lah wae. Kalau 6528 bener. Ya. Oke. Sampai langkah ini sudah tidak ada yang tertinggal lagi. Jaldi, kumaha Jaldi? Pak, aku ini laptopnya baru ada, ketinggalan banget ini mah. Palema euy. Ya enggak, sekali lah video nanya. Siapa? Maaf. Oke, berikutnya. Yang langkah pertama ini sudah selesai, Ctrl save dulu, Ctrl S. Ya, Ctrl S. Sehingga di rumus yang ini kita udah ketahuan menggunakan pendekatan matematika bahwa buncis harus terjual di 6.735 kilo. Oke ya. Nah, kita samakan.
dengan perhitungan yang kedua. Kalau ini kita menggunakan perhitungan titik impas berdasarkan margin kontribusi. Di sini ada dua rumus. Satu, mencari titik impas dalam rupiah dengan rumus ini. Yang kedua, mencari titik impas dalam jumlah unit dengan rumus ini. Nanti kita cocokkan unitnya sama atau tidak. Ya. Tapi di sini untuk metode ini maka harus ada dua langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mencari margin kontribusi per unit terlebih dahulu. Setelah itu didapat, maka titik impas dalam unit dapat ketahuan. Setelah itu didapat, maka kita akan mencari rasio marginnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam persamaan. Titik impas dalam rupiah nanti akan ketahuan. Yuk kita sama-sama. Sekarang kursornya Anda letakkan di kolom D57. Sudah? Ya. Di situ lihat margin kontribusi per unit, rumus turunannya adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka margin per unit di sini harga jual per unitnya berapa? 10.000, Pak. 10.000, tapi jangan diketik ya. Ketik sama dengan masukkan ke sini 10.000, enter. Oke? Kemudian biaya variabel per unitnya berapa? Sama dengan C12, enter. Ya. Oke. Sudah sampai langkah ini? Maka dari sini akan didapati margin kontribusinya sebesar sama dengan D57 dikurangi dengan F57. Enter. Berapa? 3742,11. Sama ya dengan yang ini, 3742 ya. Itu. Oke. Sehingga di sini sudah ketahuan margin kontribusi per unitnya sebesar berapa ribu? Rp3.742 per 1 kilogramnya. Berarti dari 1 kilo buncis itu ada margin kontribusinya per unit atau per kilogramnya itu sebesar 3.700 sekian. Nah, baru dari sini teman-teman masukin ke rumus titik impas yang di sini karena margin kontribusinya sudah ketahuan. Maka di sini kita letakkan kursornya di D61. Sudah? Udah. Biaya tetapnya berapa? Rp25.200.000. Sama dengan C10. Oke. Margin kontribusi per unitnya sama dengan D58. Enter. Sudah? Udah. Oke. Sehingga titik impas dalam unitnya adalah sama dengan D61 dibagi F61. Enter. Oke. Ya. Sudah? Sudah. Sudah. Secara data, perhatikan baik-baik. Ini sama 6734-nya karena di sini dibulatkan menjadi 642 11 yang ke bawah sehingga 2 digit di belakang komanya berbeda. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah, ya. Oke? Oke. Jelas. Sampai langkah A untuk margin kontribusi per unit sudah dapat. Angkanya sama ya dengan rumus yang sebelumnya 6734 ya. Iya Pak, sama. Sama, ada yang tertinggal. Ctrl save dulu, Ctrl S. Langkah margin kontribusi, ada yang tertinggal? Oke, jika tidak ada,
Kita masuk ke rasio margin kontribusi. Letakkan kursor Anda di D67. Margin kontribusi per unit berapa? Sama dengan mana nih? 3742. D58. Enter. Oke. Harga jual per unit berapa? Sama dengan ini. Ya, C7. Rasio marginnya adalah sama dengan D67 dibagi dengan F67. Enter. Berapa persen margin kontribusinya? 3742. 3742. Untuk yang berikutnya, setelah diketahui rasio margin kontribusinya, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang ini, impas dalam rupiah. Ini yang ini ya. Ini yang ini, oke? Kita lakukan. Titik impas dalam rupiah biaya tetapnya sama dengan C10. Oke, 25.200. Rasio margin kontribusinya sama dengan kemana nih rujukannya? 37%. Oke, D68 sama dengan sudah? Titik impas dalam rupiahnya adalah sama dengan ini D71 dibagi F71 berapa? 67 juta. Ya. 340. Berarti buat balik modal secara titik impasnya dalam unit sekian 6734. Kalau untuk titik impas dalam rupiahnya di 67341.772 772.15 ya. Jelas sampai langkah ini? Sama hasilnya? Ayam Sama Bapak. rasio margin teh Kumaha aja? dibagi apa gimana Pak? Dikali. Yang rasio margin itu dibagi ya. Oh, dibagi Pak. Nih, titik 2 dibagi. Jadi 3742 dibagi 10.000 nya. Bye bye. Ya, udah Pak. Sip. Sama hasilnya? Yang Sama, lain ada kendala? Shalwa ada kendala? Enggak, Pak. Aman? Aman. Ubay? Aman. Aman. Putri? Aman, Pak. Oke, Najwa kemana Najwa? Aman, Pak. Ya. Oke, Sidik kemana Dik? Aman, Bang, aman. Oke, Rista mana Rista? Rista, halo? Mana Rista ya? Oke. Berikutnya, kita menggunakan perhitungan titik impas dengan grafik. Biaya variabel per unit ini dapatnya dari mana? Dari sini ya. Iya mau dikomakeun muncul angka ya 25789 karena saya dibulatkan jadi 6258. Oke. Carana kumaha Pak? Lihat. Anda tinggal mengisi saja. Tinggal ngisi yang ini. Yang oranye saja. Yang oranye. Ya. Oke. Caranya masukkan rencana produksinya. Rencana produksi berapa setahun? Sama dengan 22.800. Biaya tetapnya berapa setahun? Sama dengan C10. Biaya variabelnya berapa? Rujuk kemana?
C berapa? 12. Ke C9, coy. Oh, yang biasanya apa nggak per unit? C9, biaya variabel tahunan. Harga unitnya berapa? Rujuk ke C7. Hasilnya keluar? Hasilnya keluar. Grafiknya Pak. muncul? Muncul. Ya, grafiknya muncul ya. Oke. Nah, ini sudah jadi otomatis. Jadi kondisi titik impas ini akan 6735 unit atau RP sekian ya, sama ya dengan yang ini ya. Nih. 6735 dan 6734172 ya. Oke. Itu. Nah, grafiknya akan muncul seperti ini. Jika di titik di sini, nih. Ini adalah titik impas yang ini nih. Nah, ini adalah titik impas. Titik impasnya kan di sini nih. Nih. Gini kan? Ini di 60 sekian. Yang ini itu 6735. Ya. Itu caranya. Pengen ngebuktiin bener nggak ini 6735? Kieu carana. 6735 bagi 2 sabaraha? Nih. 3367 nya. Masukin ke sini ke teman-teman 3367. Muncul ya. Nah, yang ini klik kanan, select data, nah tarik di sini. Sorry. Nih, select data. Dari sini ke sini. Muncul ya ini ya. Apa bentar Pak? Ada diulang Pak, kumaha tadi? Oke. Kita bikin kita bikin ininya apa? Aksis title-nya ya. Ini. Oke. Kita caranya bikinnya gini. Hapus weh heula ieu. Hapus. Sudah dihapus? Udah. Nah. Ya jangan Pak hapusna. Hah? Tes. Oh, Mana? kelihatan. Delete we, Ya, delete. Bapak. Delete. Kelihatan Bapak nu atas kan banyak abi mah kan saya teh. Nyacan pan. Oke. Ieu rubah heula ka Ayo, 3367. Rubah heula. Rubah heula ke 3367 udah. Diketik Pak. Ketik aja 3367. Sudah? Oh, udah. Kita lihat titik impasnya berapa ya. Carana kan kalau tadi langsung kita ngetik 22800 mah teu katingali titik impasna teh sabaraha di nu garisna nya. Kita mau membuktikan 3367 berapa sih sebenarnya untuk titik impasna teh biar ketahuan. Bener tuh 6735. Carana setelah itu masukin 3367 ke C80. Kemudian untuk bikin grafiknya blok dari E80 sampai ke I87. Udah? Blok dulu. Sudah diblok? Udah. Udah. Kemudian klik insert. Udah? Udah. Klik recommended chart. Sudah? Udah. Udah. Pilih all chart. Sudah?
Sudah. Pilih line. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, maka pilih yang ini, nggak apa-apa, yang satu tuh. Yang ini nih. Yang ini yang kedua. Dua. Yang dua bawah. Ya, pojok kiri bawah yang ini. Yang ada angka 3367 ya. Nah. Sudah? Sudah. Nah, yang ini ya, yang dipilih yang ini ya. Oke. Kemudian klik OK. Sudah muncul? Muncul. Sama seperti ini. Sama. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang oranye adalah biaya variabel. Biaya variabel makan selalu linear ya dengan jumlah produksi ini ya. Ya enggak? Maka yang variabel ini kan kita tidak perlukan datanya. Betul ya? Maka kita hilangkan terlebih dahulu untuk variabel garisnya. Ini klik dulu yang warna oranye, kemudian yang corong klik. Sudah? Sudah. Centang, kan asalnya centang nih yang variabel, jadi cotong dicentang. Variabelnya. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian klik apply. Muncul? Ya, hilang. Hilang. Ya. Sehingga di sini jelas kelihatan. Benar ya? Di sini titik impasnya berapa? 6735 ya. Nih, garisnya potongannya nih. Ya, Oh iya iya. benar? Nih. Yang potong ini, yang memotong ini adalah titik impas. Berapa? 67340 ya? Tuh. Benar ya? 67,34, Pak. Betul. Ya? Benar ya? Sehingga nanti kita tandain di sini pakai insert. Kemudian shape. Ya. Kemudian arrow yang bawah, arrow yang bawah, down. Klik. Kita tempatkan di sini. Nah, sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Udah? Jelas Pak. Sudah ya? Udahnya? Ya. Sudah? Diketahui titik impasnya ada di sini ya. Nih, ini. Oke. Sudah seperti itu, Ctrl S. Kita save. Tahuan hasilnya? Ini grafiknya seperti ini, coy. Udah ya? Jelas, guys? Jelas, Pak. Ctrl S. Tah ini mah untuk ininya, untuk naon, kesimpulannya sudah otomatis nanti menyesuaikan di sini. Ya. Kalau misalkan harga jualnya saya rubah menjadi 8.000, rubah di dia. Rubahnya titik impasnya rubah kan dia? Ya, jadi Ya. otomatisnya Pak. Tinggal Udah lubang dulu otomatis. kiri. Udah otomatis jadi 8.000. 8.000 BPN apaan? Pindah ke dia apaan? Iya, break-even poinnya. Betul? Terus saya mau naikin harga menjadi 12.000. Turun kan?
BEP-na di 4.300. Nah, di dia 4.300 teh. Oh, Oke? Tak iya BEP-na, coy. Di 52 sekian kan yang kanan ngadeketan 52, ya. Kemudian hargana ku saya dek dibanting we daripada teka jual jadi 8.000. Tuh. BEP-na di dia sekitar 14 ribuan tuh, 14 ribu 4 genep-genep dengan hargana 115 juta BEP-na. Sakieu. Jelas? jelas, Pak. Itu carana, ya, save. Gitu, balikin lagi ininya ke 10.000. Jadi nanti ini akan otomatis berubah-berubah. Termasuk ketika biaya tetap kita rubah, biaya variabel kita rubah. Oke, tadi kan harga jual yang kita rubah. Sekarang biaya variabel kita rubah menjadi 120 juta misalkan. Maka ini akan otomatis berubah. Ya. Nah, kalau misalkan biaya tetap kita berubah. Biaya tetap kita rubah menjadi 20 juta. Berubahnya Iya, Pak. gitu. Iya. Seret. Gitu. Ya. Oke. Kita balikin lagi ke 25.200. Oke, cukup jelas teman-teman? Jelas. Tanaan, kudu aya panahan, mun eueuh panahan ke penteunang ngan 80. Rencana produksinya nggak dibalikin lagi, Pak, datanya. Nggak jadi masalah, Nah, karena nanti hasilnya akan sama. Ini dibuktikan bahwa benar ternyata 6735. Kalau tadi kan langsung 22800 mah teka tinggalinya. Tuh di dieu mainannya. Ya. Teka tingali tah di dieu tuh. Tuh, di dia pan teka tinggalinya. Iya, Pak. Makanya tadi dibagi 3367-nya. Ya, Tuh. Iya. Tawan dah set. Iya. Oke. Oke, guys. Jelas ya? Oh, ada yang bertanyakan lagi? Cukup jelas? jelas, Pak. Di save, Di-save. di save. Kemudian nanti tinggal upload ke LMS. Alright? Alright. Tik 2-nya. Nah, nanti seperti biasa, sebelumnya kan sudah ada praktikum 1 ya. Iya, Pak. Biasa disusun. Hiji, praktikum 2, oke? Iya, Pak. Sip. Karena nanti itu akan berlaku untuk UAS atau UTS, ya. Ini dikumpulkan praktikum 2 unggul, Pak. Betul, yang dikumpulkannya hanya praktikum 2 saja. Ya. Oke. Cukup jelas? Jelas. Gabung ke teh ku masih Pak Abih lah deui. Mana mah euy. Ki carana. Buka praktikum 1 Nih, praktikum hiji dibukanya. Klik kanan praktikum hiji. Move or copy. Terus praktikum 2. Create copy. Oke. Muncul? Udah? Kayaknya. Muncul, Pak. Jadi 2 ya. Tak simpen ke UTS atau UAS ya. Oke. Nah, sip. Gimana Pak? Ulangi Pak. Klik kanan, Ya, move or copy. move or copy. Ya, Iya, diklik.
Naon Pak eta teh Pak? Iya nih tanda panah ya. Tanda panah iya. Tubukna, tubuk klik, pilih anu praktikum 2. Udah? Centang create copy, udah? Ya. Kemudian oke. Seperti ini. Oh. Udah Pak. Udahnya? Udah Pak. Sip, betul lejat ya. Ya, oke. Udah. Gitu saja pertemuan malam hari ini. Kuma, cukup jelas ya? Terang jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Itu saja untuk praktikum malam hari ini ya. Nanti silakan langsung diupload ke LMS.